Saat para pemain timnas sudah fit, bugar, bahkan sangat enjoy menikmati momen jelang menghadapi China nanti malam. Dan di sisi lain skuad China malahan mengalami krisis karena diterpa badai cedera termasuk pemain naturalisasi, yang membuat Ivan Kovic pusing 7 keliling karena harus merotasi beberapa pemain inti. Dan pelatih 70 tahun tersebut juga sedang mendapatkan berbagai tekanan dari federasi serta fans yang sempat memboikot. Ditambah, kabarnya, skuad The Dragons sedang ada masalah di ruang ganti usai menelan 3 kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia round 3. Maka dari itu inilah kesempatan kita untuk mencuri poin penuh dan untuk memecahkan rekor-rekor baru lagi sebagai kemenangan pertama timnas di round 3. Lantas seperti apa taktik STY melihat berbagai kekacauan skuad China? Mari kita ulas bersama-sama. Semalam kan skuad Garuda sudah menyelesaikan sesi latihan terakhir menjelang menghadapi China, di mana saat ini seluruh punggawa timnas kabarnya sudah fit kembali. Bahkan lihat sendiri kan, udah enjoy semua meskipun sebelumnya sempat terganggu saat menghadapi kontroversi Bahrain. Namun saat sesi latihan, malahan ada drone yang terlihat mengintai dari atas. Dan beneran dong, ternyata ada orang China yang akhirnya terciduk sedang memegang remote control, dan setelah disamperin sama salah satu fans timnas, ternyata memang warga lokal China yang sedang memainkan drone untuk mengintai ke dalam stadion tempat timnas latihan. Untungnya saat kejadian ini pemain timnas belum memulai sesi latihan terakhir sebab sedang dalam perjalanan menuju stadion. Ini kan menghiraukan. Memang timnas nggak melakukan latihan tertutup seperti yang dilakukan oleh tuan rumah China. Tapi tetap saja nggak sih? Ini kelakuan warga lokal ini juga bisa mengganggu privasi atau bahkan melakukan gangguan lain. Untungnya, terlihat dari video unggahan WNI di Instagram, @hermantowijaya memperlihatkan kalau pihak keamanan sudah mengamankan orang tersebut. Namun selain itu, para penggemar timnas malahan salfok sama fasilitas bus yang diberikan oleh China, yang mana menurut penilaian orang Indonesia, bus yang ditumpangi oleh Shin Tae-yong dan anak asuhnya terlihat seperti Metro Mini. Tapi memang benar sih, seharusnya negara semaju tirai bambu, bus seperti ini bukanlah bus standar. Harusnya negara super maju standarnya juga naik, ya kan? Makanya netizen sampai salfok, kok bisa dapat bus gini? Perasaan pas away ke negara lain nggak gini-gini amat? Apalagi para netizen membanding-bandingkan dengan bus skuad The Dragons yang terbilang sangat mencolok perbedaannya. Di mana skuad asuhan Branko Ivan Kovic itu mendapatkan fasilitas bus yang bisa dibilang cukup mewah, tapi wajar tuan rumah. Tapi kan seharusnya yang mewah buat tamu nggak sih? Meskipun fasilitasnya standar-standar aja, tapi menurut kabar dari Ketua Tim Nasional Pak Sumarji mengatakan kalau sebenarnya pelayanan di China sangatlah bagus. Saat diwawancara online dengan salah satu TV nasional, beliau menjelaskan pelayanan dari pihak China sangatlah baik di sana. Mulai dari kedutaan besar Indonesia di sana yang sangat menyambut pas awal datang, lalu mahasiswa yang diletakkan untuk mendukung timnas. Bahkan menurut Pak Sumarji, dibandingkan saat away-away sebelumnya seperti di Arab Saudi ataupun Bahrain, di negeri tirai bambu kali ini termaksud yang amat sangat bagus pelayanannya. Manajer timnas itu sampai meminta para supporter untuk berperilaku sopan kepada tuan rumah. Jangan kayak pas di Bahrain. Sebab mereka sangatlah ramah sehingga kita pun harus membalasnya dengan respect. Di sisi lain, skuad China kini malahan lagi ambrol. Selama kami tiba di sini dibandingkan, mohon maaf aja nih, kami yang sudah away itu kan di Saudi dan di Bahrain kemarin. Ini yang paling bagus di sini. Jadi ya mohon kiranya nanti teman-teman supporter di Indonesia juga harus betul-betul respect lah. Skuad China sedang amburadul. Ya, skuad asuhan Branko Ivan Kovic kini sedang mengalami banyak masalah, di mana menurut laporan dari media lokal China, sejumlah 8 punggawa tim The Dragons kedapatan cedera sehingga tak bisa bermain. Menurut laporan dari media lokal, timnas China saat ini menghadapi badai cedera serius. Sebanyak 8 pemain cedera. Fernando adalah yang paling serius cederanya.
dan telah mengundurkan diri dari timnas China lebih cepat dari jadwal. Tulis media China Sohu. Selain Fernando, pemain yang lain di backup cedera adalah Wu Lei, Allen, Xie Wenning, Wang Haijian, Li Lei, Jiang Guangtai, dan Gao Zunyi. Semuanya cedera. Tetapi Wang, Li, Jiang, dan Gao dalam kondisi yang semakin membaik. Lanjut media tersebut. Ditambah mereka habis mengalami kekalahan beruntun di 3 laga kualifikasi Piala Dunia round 3 yang membuat skuad The Dragons kabarnya sedang mengalami masalah internal. Kabarnya ruang ganti sedang pecah setelah kekalahan melawan Australia kemarin. Bahkan media China menyebut beberapa pemain tak suka dengan kepemimpinan sangat pelatih Branko Ivankovic. Beberapa pemain internasional timnas China yang pernah bermain di bawah pelatih terkenal tidak menyukai Ivankovic. Pamor pelatih Kroasia itu turun ke titik beku di dalam tim. Tulis laporan media online China Sohu. Ditambah, Branko Ivankovic juga mendapatkan tekanan dari supporter sendiri yang kemarin sempat dikabarkan memboikot. Bahkan para fans di sana tak rela mengeluarkan biaya untuk mendukung timnya bermain di kandang sendiri menghadapi Indonesia nanti malam. Hal itu diketahui dari laporan yang mengatakan bahwa fans menuntut Ivankovic untuk mundur karena performa timnas China yang tak kunjung membaik sejak dilatih pada Februari 2024. Rumput lapangan belum siap. Sebelumnya, PSSI sudah mengirimkan orang untuk meninjau langsung kondisi rumput di Qingdao Stadium, dan itu dilakukan di awal bulan. Kabar dari PSSI mengatakan rumputnya belum siap. Ternyata benar, kini timnas udah sampai di sana dan beredar video saat timnas sedang latihan tapi ada petugas yang sedang membenahi rumput lapangan. Bahkan dalam video lain terlihat rumput stadion mengelupas, sampai dibenerin sama pemain China sendiri. Ini tentu kabar kurang bagus. Lah kenapa? Ya karena skuad asuhan Shin Tae-yong sekarang permainannya lebih dominan ke bola-bola pendek antar pemain. Jadi aliran bola bisa nggak lancar kalau lapangannya jelek. Sama seperti pas main di GBK, kan gitu. Tapi bedanya stadion nggak dipindah-pindah, ya kan? Itulah kenapa PSSI awalnya ngirim orang langsung. Karena buat pengecekan secara langsung sehingga kalau belum siap bisa meminta ke pihak panitia buat membenahi. Dan semoga aja nanti pas match berlangsung udah siap deh, nggak kayak di GBK. Taktik kejutan Shin Tae-yong. Dengan skuad China yang mengalami banyak masalah, saya pikir Shin Tae-yong bisa saja melakukan taktik yang tak seperti biasanya. Kalau biasanya kan Shin Tae-yong lebih dominan ke menunggu momen untuk melakukan serangan balik cepat. Tapi kali ini saya pikir, pemain tengah China tidak terlalu bisa menahan bola agak lama. Jadi bisa saja kita sedikit menguasai bola di lini tengah. Namun kelemahan pemain tengah China tadi juga bisa dimanfaatkan buat counter attack juga sih. Sebab kalau counter, pemain timnas juga sudah terbukti lebih efektif. Seperti saat menghadapi Bahrain, Arab Saudi, penyerang timnas juga kini sudah lebih meyakinkan. Apalagi finishing sudah mulai tertata dengan baik sejak kedatangan pelatih khusus striker Yong Ki-hun. Jadi saya pikir penyerang-penyerang skuad Merah Putih kini sudah mengalami peningkatan cukup signifikan saat penyelesaian. Dan sudah terbukti saat menghadapi Bahrain kemarin, kita melakukan 5 tembakan dan on target semua. Sehingga Shin Tae-yong kini siap melakukan berbagai taktik melawan China yang notabene kita sangat mengincar kemenangan meskipun bermain away. Yap, itulah tadi berbagai kendala yang sedang dialami oleh tuan rumah. Namun untungnya mereka sangat baik menyambut tamunya. Ya meskipun fasilitasnya sederhana, setidaknya pelayanannya mengesankan manajer timnas. Dan kembali lagi, laga kali ini merupakan target terbesar timnas untuk meraih 3 poin pertama di round 3, sehingga bisa melaju kembali ke posisi aman klasemen grup C.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.